warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neti Erawati, CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Kinali. Pada hari ini saya akan melakukan coaching dan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Ibu Rosti Nisa, dari jurusan TJKT. Udah Bu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Neti. Bu Neti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatan waktu yang diberikan kepada Bu Neti supaya kita bisa berdiskusi sebelum melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Iya Bu. Begini Bu, sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita akan melaksanakan namanya pra observasi, di mana kita bisa sharing, berbagi cerita, kemudian berbagi-bagi pengalaman lah Bu ya. Iya Bu Neti, saya sangat bersemangat sekali dan saya merasa sangat bermanfaat sekali karena ini bisa menjadikan saya sharing pembelajaran dengan Ibu seperti itu. Ayo Bu, Bu In, kan kita nanti mau supervisi akademik. Mata pelajaran dan kelas berapa yang akan kita supervisi kira-kira? Mata pelajaran yang akan saya ajarkan itu mengenai KK1 dan KK3, perencanaan dan pengalamatan IP. Di sini saya mengajar kelas 11 TJKT 2 dan materi yang saya ajarkan itu mengenai pemasangan CCTV dan komponen-komponen yang ada pada CCTV. Oh ya, berarti kita akan melihat nanti supervisinya KK1 dan KK3 ya Bu ya. Dari materi yang akan kita supervisi ini Bu, apa kira-kira tujuannya Bu? Tujuan pembelajaran yang saya rasakan atau yang saya ingin berikan kepada peserta didik itu agar peserta didik mampu menjelaskan komponen dari CCTV tersebut dan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen itu. Kemudian dapat mengaplikasikan pemasangan CCTV di kantor, di rumah, di supermarket gitu ataupun di tempat-tempat pekerjaan lainnya. Berarti itu tujuannya ya Bu ya, anak ini tahu dia komponennya dan bisa memasang CCTV yang bermanfaat ya Bu ya. Tujuannya sudah Bu. Kira-kira fokus area pengembangan dalam pembelajarannya itu apa Bu? Untuk area pembelajaran saya fokuskan peserta didik ini adalah media, ya media dan gaya belajar, ya gaya belajar karena gaya belajar peserta didik itu nanti saya melakukan model diferensiasi, di mana gaya belajar peserta didik itu saya bagi nanti menjadi 3 kelompok gitu atau 3 gaya belajar. Berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya ya Bu. Kan sudah, tujuan sudah, areanya sudah. Kemudian apa lagi Bu? Strategi pembelajaran yang akan Ibu pakai supaya apa yang Ibu inginkan itu tercapai kira-kira apa? Strategi pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama adalah tentunya saya menyediakan perangkat pembelajaran ya Bu, seperti media ajar, kemudian LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, kemudian evaluasi dari pembelajaran tersebut kan. Kemudian yang kedua saya saya menyiapkan media dan metode pembelajaran berupa diferensiasi tadi, di mana gaya pembelajarannya nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, di mana yang pertama saya melakukan kelompok auditori, kemudian kelompok kinestetik dan video visual sesuai dengan gaya belajar anak-anak atau peserta didik saya. Kemudian nanti dibentuk kelompok katanya ya Bu. Yang ketiga saya melakukan atau membagi per kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang terakhir itu saya menyiapkan beberapa soal atau alat untuk evaluasi pembelajaran kepada peserta didik saya. Jadi sudah lengkap lah Bu ya. Untuk kegiatan supervisi kita nanti sudah lengkap rentetannya, mulai dari perangkat sampai ke evaluasinya, kemudian media, metode, sampai ke penilaian evaluasinya. Bagus sekali Bu Iin.
semoga apa yang kita laksanakan nanti itu bisa bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Kemudian Bu Iin, kita sudah mempersiapkan semuanya, sudah areanya sudah, metodenya sudah, strateginya sudah ya Bu ya. Iya Bu Neti, mudah-mudahan apa yang saya persiapkan, apa yang akan saya lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi jadwal kita sesuai dengan kemarin ya Bu ya, jadwal supervisi kita laksanakan di jam sesudah semua ya Bu ya. Sesudah nanti setelah ini insya Allah kita langsung supervisi ya Bu Neti. Kita di labor mana Bu? Kita di labor 17. Labor 17, oh iya. Berarti selesai kita coaching ini kita langsung ke labor ya Bu. Iya Bu Neti. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan apa yang kita inginkan ya Bu. Yang kita harapkan dan saya rencanakan Bu. Baiklah Bu Iin, karena kita udah berbagi, udah sharing, kita lanjut ke supervisinya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih atas waktu Ibu untuk Neti mulai dari tadi dan supervisi berikutnya. Terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus yang penting Selesai proses pembelajaran kita hari ini. Ibu mau refleksi pembelajaran kita hari ini. Untuk kelompok 1, Ibu minta refleksi dari kelompok 1. Silakan Ica. Ica ke depan dulu sebentar. Untuk refleksi, ada yang lainnya? Tolong perhatikan dengan ya. Oh, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jamadila, saya dari kelompok 1. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari belajar kita, yaitu pengenalan atau pemandangan CCTV. CCTV adalah perangkat keamanan yang mentransmisi sinyal tertutup menuju monitor dalam menjalankan fungsinya sebagai sistem pengawasan. Alat dan bahannya yaitu kamera CCTV. Kamera CCTV ini berfungsi untuk merekam dan mengambil gambar di sudut suatu wilayah yang telah Anda tentukan. Terdapat 2 jenis CCTV, yaitu CCTV indoor dan CCTV outdoor. Bahan yang kedua adalah digital video recorder atau VDR yang berfungsi sebagai pengelola informasi yang diterima dari kamera seperti itu. Yang ketiga adalah kabel CCTV. Kabel CCTV ini bertugas untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Terdapat 2 jenis kabel, yaitu kabel koaksial dan kabel power.
gabungan antara kamera CCTV dengan DVR dan menyalurkan sinyal video yang direkam kamera dan kemudian diolah oleh DVR. Selanjutnya adalah kabel power. Kabel power ini berfungsi untuk memberikan daya listrik secara terpusat yang kemudian disalurkan ke kamera CCTV. Yang keempat adalah power supply. Power supply ini mempunyai tugas untuk menyediakan dan mengalirkan sumber tegangan listrik ke kamera. Yang selanjutnya adalah konektor. Konektor ini sebagai penghubung dan penghantar yang terpasang pada ujung kabel koaksial. Dan konektor ini mempunyai kegunaan untuk menghubungkan kamera CCTV dengan perangkat DVR. Konektor ini memiliki dua jenis, yaitu DC dan BNC. Konektor DC berfungsi sebagai untuk tower CCTV, sedangkan konektor BNC atau bayonet nail concealment berguna sebagai konektor kabel data. Selanjutnya adalah storage. Storage ini berfungsi sebagai pengolah dan penyimpanan sebuah data yang menyimpan semua informasi yang telah diperoleh agar keseluruhan perangkat CCTV dapat bekerja dengan efisien sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya adalah monitor. Monitor ini berfungsi sebagai menampilkan hasil rekaman atau hasil pantauan dari kamera CCTV secara real time. Anda dapat menggunakan jenis monitor apa saja, seperti monitor tabung, LCD, LED, atau LED. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak ya, sampai sini dulu. Ada yang pembelajaran kita sampai refleksi yang sudah diungkapkan kepada kelompok 1. Ya, beberapa fungsi dari komponen-komponen yang ada pada CCTV. Ya, yaitu ada kameranya, ada DVR-nya, ada kabel BNC, ada kabel koaksial, ada konektornya, ada monitornya, yang terakhir ada power supply-nya. Itu ya. Untuk minggu depan, kelompok 3, ya kita tentukan kelompok lagi ya. Kita tentukan materi lagi untuk minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan dan ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neti Erawati, CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Kinali. Pada hari ini akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rosilita. Kemudian disertai juga dengan pengajar praktik Bapak Jaya Hartono. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Bu ini sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah, kita mulai percakapannya ya, Bu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Iin, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Neti. Bu Neti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu ngajar hari ini? Tidak Bu. Kebetulan tidak mengajar, hanya piket saja. Maaf sebelumnya ya Bu, mengganggu Ibu untuk beberapa percakapan kita hari ini. Tidak mengganggu Bu. Saya senang sekali malahan Bu diganggu. Bu Iin, kan kita sudah observasi kemarin itu. Menurut Bu Iin, bagaimana ketika kita melakukan observasi itu? Ketika melakukan observasi saya sangat bersemangat dan tentunya sangat senang sekali Bu Neti. Kemudian ketika kita observasi kan dalam pembelajaran kemarin, ketika melakukan PBM kan Ibu menyampaikan terlebih dahulu tujuan,
Kira-kira tujuan Ibu dalam pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran kemarin Bu mengenai pemasangan CCTV. Jadi yang pertama saya memberikan tujuan pembelajaran mengkomunikasikan gitu ya, tujuan pembelajaran kepada peserta didik itu yang pertama mereka mampu menguraikan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk memasang CCTV. Kemudian yang kedua, peserta didik atau Ananda mampu untuk memasang dan mengetahui langkah-langkah dari pemasangan sehingga sampai menampilkan gambar di CCTV seperti itu. Berarti tujuannya sudah jelas ya Bu ya. Dari observasi yang sudah kita lakukan itu Bu ya, kita sudah melewati beberapa waktu kemarin. Dari observasi itu kira-kira apa yang sudah baik Bu? Yang sudah baik menurut saya ya Bu Neti, saya sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik gitu ya. Jadi dengan gaya belajarnya mereka sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga sudah melakukan media ajar berupa PowerPoint gitu ya, presentasi berupa PowerPoint. Jadi terlihat lebih menarik ketika menampilkan beberapa komponen-komponen CCTV tadi seperti itu. Kemudian saya juga memberikan media ajar untuk langkah-langkah seperti job sheet gitu ya Bu dalam pemasangan CCTV tadi seperti itu. Ya ketika saya observasi juga seperti anak jadi semangat kan, ketika Ibu menyampaikan ini, lihat perangkatnya ini apa penggunaannya dong. Jadi yang sudah baik, kira-kira ada nggak kendalanya yang belum baik dalam proses pembelajaran itu? Kalau kendala tentu dalam proses pembelajaran pasti ada ya Bu Neti gitu. Apalagi kalau udah di jam-jam siang gitu ya, karena kebetulan kemarin itu memang di jam-jam siang ya Bu Neti. Nah, untuk kendalanya itu ada beberapa kelompok yang memang di dalam kelompok itu ada karakter peserta didik yang sudah mulai capek mungkin lelah gitu ya, mulai mengantuk karena di jam siang. Jadi kinerja untuk prakteknya itu agak sedikit malas, agak sedikit tidak bersemangat gitu ya. Itu sih dia mulai mengantuk ya, bisa jadi karena lapar udah makan siang udah habis gitu ya Bu ya, bekalnya gitu kan. Jadi kan ada kendala. Sekarang ini lagi kendala yang ada ini Bu, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Meningkatkannya ya. Kalau peningkatan atau bagaimana cara saya meningkatkannya, itu yang pertama saya lihat dulu karakter anak yang lebih menonjol gitu, atau yang karakternya dia lebih cepat menangkap gitu ya Bu Neti. Jadi saya lihat kelompok yang dominan mereka mudah menangkap, itu biasanya saya panggil dan saya suruh membantu untuk kelompok yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi ketika mereka dibantu dengan temannya yang lebih mahir terlebih dahulu, alhamdulillah bisa terbantu. Kadang karena kan ada beberapa karakter siswa yang dia tidak mampu mencerna bahasa guru, tapi dia mampu mencerna bahasa temannya, karena mungkin memang mereka terbiasa untuk saling berkomunikasi gitu ya Bu Neti. Alhamdulillah sih saya lihat ada perkembangannya juga. Alhamdulillah Bu Iin-nya benar sekali dengan apa yang disampaikan. Kadang-kadang anak tidak mengerti dengan kita, tapi dia mengerti dengan temannya. Tapi dia saling berkolaborasi antara satu jawab yang berdasarkan observasi kemarin, berdasarkan observasi juga pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali. Anak-anak sudah mulai istilahnya di dalam kelas itu mereka lebih tenang, tidak banyak yang jalan seperti itu. Jadi istilahnya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Meningkatkannya ini caranya. Kemudian kapan kira-kira Bu ingin mulai nih untuk menindaklanjuti atas kendala ini? Untuk melanjutkan kendalanya tuh mengatasi masalah tadi ya, insya Allah mungkin setelah pertemuan selanjutnya gitu, ketika kami nanti melakukan pertemuan lagi, ketika mereka nanti praktek lagi, ketika mereka belajar lagi, nah nanti di situ saya akan melakukan bagaimana cara mengatasi masalah yang tadi sudah diuraikan. Jadi
dengan segera ya Bu, Dengan ya. segera. Dengan segera mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik Ibu In, dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, baik itu tujuan, apa yang sudah baik, kemudian kendala, dan kapan akan dilakukan tindak lanjutnya. Semua yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik, ketika observasi juga baik. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik juga, dan anak-anak kita ini berkembang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih Bu In. Kita minta tanggapan sedikit ke pengajar praktik Pak ya, untuk pembahasan hari ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan umpan balik tentang percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Jadi apa yang kurang itu sudah bagus ya Bu ya. Jadi saya lihat sudah mengikuti alur kita ya, mulai dari tujuan dan masalah, penyelesaian masalahnya, aksinya, dan kapan komitmen ya, kapan itu akan dilakukan. Jadi itu sudah terurai dengan baik, dan itu yang harus kita terapkan di dalam supervisi akademik. Jadi masalah itu akan selesai sebenarnya oleh guru yang bersangkutan. Kita tidak ada menyalahkan supervisi itu ya, dan itu akan membuat guru yang berobservasi itu merasa nyaman dan jelas. Mungkin hanya itu Bu, sudah luar biasa. Semoga ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih Pak Jaya atas diskusinya dengan kami. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini kami bisa memanfaatkan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih Bu Rostininsak sudah bersedia mulai dari kunci, kemudian disupervisi sampai ke pasca observasi, dan ilmu kita bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.